Assalamualaikum Sobat Viz TV. Alhamdulillah nih akhirnya datang juga Redmi Note 9 Pro di channel Viz TV. Walaupun mungkin agak telat 3 bulan ya, tapi saya yakin pasti masih banyak sobat yang mau beli Redmi Note 9 Pro dan masih galau dengan Redmi Note 8 Pro. Kira-kira pilih mana ya? Jadi nantinya akan banyak video membahas tentang Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 8 Pro. Kita bandingkan dan pokoknya kita adu deh. Banyak video yang akan saya upload. Jadi sekarang karena ini sudah datang dan masih semuanya masih segel, jadi kita unboxing dulu aja Redmi Note 9 Pro-nya. Oke, ini dia. Kalau dipegang nih bobotnya berasa berat, sob. Jadi kayaknya mantep nih isinya nih. Dan di sini ada tulisan kami buatan Indonesia. Di sampingnya juga ada tulisan with easy access to the Google Apps. Terus ini ada tulisan kecil apa ya? Ini jangan diterima jika segel rusak. Jadi ini benar-benar masih segel ya. Jadi atas bawahnya polos, atas bawah, dan kita lihat belakangnya di sini ada tulisan 64 megapiksel AI quad kamera. Artinya kameranya ada 4. Dan untuk chargernya ini 30 watt fast charge. Artinya ini pokoknya cepet banget deh ngecasnya. Kemudian untuk tenaganya di sini Qualcomm Snapdragon 720G. Tapi apakah berimbang nanti untuk gamingnya ya? Nanti kita cek. Terus kemudian untuk layarnya itu sebesar 6,67 inch Full HD Plus. Jadi di sini itu di atasnya Full HD lebih dikit gitu, ada plusnya. Oke, untuk apa aja yang didapat nanti kita langsung buka aja ya di dalamnya ya. Dan warnanya di sini Interstellar Grey yang datang ya. Kemudian untuk RAM-nya 6GB dan internal 64. Oke, kita langsung aja kita buka dulu nih segelnya nih, kita perawanin. Kalau teman-teman yang nanya harganya, ini harganya murah. Jadi dapat diskon sob. Kalau sekarang bulan September itu kemarin ada diskon, jadi dapatnya cuman 3250, jadi 3.250 kalau nggak salah harganya. Oke, langsung aja kita buka. Untuk Redmi Note 9 Pro ini tidak goib ya barangnya, jadi kayaknya stoknya melimpah karena mungkin chipsetnya juga udah umum, apalagi dipakai Realme 6 ya kalau nggak salah. Dan saat kita buka ini ada ucapan terima kasih ya. Kemudian ini sepertinya bonus biasanya soft case gitu ya, kita cek. Ini ada SIM injektor. Oke, bentuknya sekarang semuanya sudah bulat ya. Kemudian ini dia bonus case-nya. Oke, di dalamnya ada informasi, spesifikasi dan lain-lain, termasuk kartu garansinya juga ada di dalamnya. Jadi tulisannya sebenarnya agak silau, nggak kebaca ya. Tapi siapa juga sih yang membaca gituan, biasanya juga ya paling dibuang kalau nggak dimasukin dalam kardus. Dan ini bonus casingnya, kita lihat casingnya apakah bagus. Kalau dari bentuknya sih lumayan oke. Kalau menurut saya ini cukup oke sih untuk sementara ya, sebelum sobat ganti yang lebih wow lagi. Biasanya kan pada beli lagi tuh. Kemudian ini dia HP-nya. HP-nya kita skip dulu aja ya, kita lihat yang lainnya. Di sini ada kabel charge-nya. Jadi kalau kita lihat ini sudah menggunakan yang USB Type C. Jadi mau dibolak-balik juga sama aja dan kecepatan juga lebih tinggi. Kemudian kita lihat ujung-ujungnya ini berwarna ya. Jadi sekarang itu nggak standar warna hitam lagi. Jadi setiap merek HP itu sudah punya ciri khas warna masing-masing. Jadi dari kabel casannya aja yang lihat ini sudah tahu ini HP apa. Lanjut lagi, ini adalah kepala casannya ya. Jadi saya ingin lihat wattnya berapa nih, karena kan tulisan 30 watt. Di sini tertulis 33 watt maksimal. Artinya sebenarnya di atas 30 watt ini casannya ya, 33 watt. Jadi sudah lebih dari cukup nih. Dan sobat nggak perlu beli lagi kepala charger seperti yang biasanya yang kelas bawahnya yang non pro. Itu kepala casannya masih yang standar. Jadi kalau ini sudah dibekali sama yang mumpuni, jadi sudah sesuai, jadi sobat tidak perlu beli lagi. Terus kalau kita lihat kayaknya ini udah kosong semua ya, jadi kita nggak dapat headset, nggak dapat, beda ya kalau sekarang memang nggak dapat dalam satu setnya lagi. Oke, sekarang kita lanjut cek HP-nya. Ini adalah HP-nya, jadi masih ada sampul plastiknya gitu. Yuk kita langsung aja kita perawanin nih. Dari mana bukanya? Dari bawah. Jadi dia ada lemnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apakah ada tempered glassnya. Ini sepertinya sudah ada tempered glass bawaan ya.
Jadi kalau dilihat dari samping tuh seperti ada terlihat perbedaan gradasi tingginya gitu ya. Ya, seperti ini sudah ada tempered glass tapi tipis tempered glassnya, bukan tempered glass yang biasa kita beli, dia tebel ya. Terus kalau misalkan dari layar ini terlihat luas. Coba kita bandingkan dengan Redmi Note 8 Pro. Oke, ini Redmi Note 8 Pro nya sudah saya siapkan, nanti kita tinggal bandingkan. Nih belum nyala ya, jadi saya coba nyalain dulu. Oke, ternyata tombol powernya itu nyatu dengan fingerprint. Jadi sini fingerprintnya ada di sebelah kanan ya. Dan ini sekaligus tombol power, ada baru di atasnya volume. Ini kalau dilihat dari atas, di sini masih ada IR blast-nya ya, sensor buat remote TV, remote AC gitu. Terus di sini kita coba cek SIM injector nih, sekalian dinyalain sambil nunggu. Coba kita lihat ya, ini tipenya seperti apa. Jadi ini tipenya 3, bukan hybrid. Jadi sobat bisa masukkan 2 kartu SIM dan 1 SD card sekaligus. Jadi nggak perlu bergantian ya, kan ribet tuh. Terus di sini juga ada tambahan nih, ini seperti karet gitu di dalamnya atau mungkin busa ya. Jadi biasanya kan polos-polos aja, nggak ada. Terus ini masih tampilan MIUI 11. Jadi bawaannya MIUI 11. Cuman kalau dilihat dari produksinya, ini sebenarnya diproduksi 2020 bulan 8. Jadi masih hangat sebenarnya ya. Oke, sebelumnya kita cek lagi di bagian bawahnya. Di sini ada jack. Ini jacknya masih standar 3,5 mm. Terus di sini untuk tempat casannya ya, ini USB Type C, ini mic dan ini speakernya. Oke, sekarang kita lanjut dulu nih masuk ke MIUI-nya. Oke, sambil nunggu masuk MIUI-nya, kalau dilihat dari warnanya ya, ini mengkilapnya bagus. Jadi terlihat elegan, apalagi bentuk posisi kameranya. Ini mungkin kita lihat dari dekat. Di sini kameranya adalah yang paling tinggi 64 megapiksel. Ini kayaknya nih yang paling besar sebelah kanan. Di sebelah kirinya ada 8 megapiksel, di bawahnya 5 dan 2 megapiksel sob. Jadi kalau kelihatan di sini ada tulisan 64 MP ya kamera. Oke, mungkin inti segelnya kita coba buka dulu deh. Oke, untuk label IMEI-nya seperti biasa kita amankan di belakang kardus sih kalau saya biasanya. Oke, ini sudah nyala dan di sini masih menggunakan MIUI 11 ya. Terus untuk kamera ini tadi lupa saya sebutkan, jadi yang bagian depan itu adalah 16 megapiksel. Terus kalau melihat dari tombol fingerprint di kanan, ini kayaknya lebih cocok kepada orang yang tangannya normal ya, bukan kidal, jadi kanan, karena mencet fingerprintnya seperti ini. Terus di sini juga saya cek, ternyata gradasinya keren juga ya, antara bodi depan, bodi belakang. Jadi di sini ada perbedaan warnanya. Untuk roomnya di sini global ya. Terus kita langsung cek pembaruan sistem dan ternyata tidak ada pembaruan. Waduh, sayang sekali ya. Tapi ini sih harusnya nanti akan dapat MIUI 12. Terus langsung aja kita cek untuk aplikasinya. Jadi ini ternyata saat connect ke WiFi dia langsung download banyak banget nih dari Play Store dan dari aplikasi yang bawaan MIUI-nya, yaitu GetApps. Jadi kalau saya cek di sini bahkan aplikasi-aplikasinya ya cukup banyak, termasuk TikTok pun otomatis ke download. Nah, dari GetApps ini yang kayaknya banyak banget nanti installnya. Jadi lebih baik kalau sobat pakai internet biasa daripada ngabisin kuota. Ini dihilangkan aja, kalau enggak sobat bakal download semua ini nih. Kita pilih di bawah, lewati aja ya. Coba kita bandingkan dengan Redmi Note 8 Pro. Jadi terasa kalau untuk kamera ini dua-duanya agak sedikit nonjol keluar ya. Jadi kayaknya memang sekarang seperti itu kan, kualitas kamera makin tinggi, jadi dia membutuhkan space yang lebih besar juga. Terus kalau dari saya pegang ya, ini memang terasa lebih besar memang tuh. Jadi di saat kita baru pertama kali megang kayaknya kok panjang banget gitu dari Redmi Note 8 Pro ya. Bagi sobat yang masih bingung antara mau beli Redmi Note 8 Pro atau Redmi Note 9 Pro, nanti lihat di video selanjutnya ya. Jadi ini kita unboxing aja dulu, setidaknya sobat bisa tahu warnanya seperti ini, sama-sama mengkilap dan di sini terlihat keren ya. Tapi ini jujur aja agak licin, sama-sama keduanya agak licin. Jadi depannya ini layarnya Gorilla Glass 5, belakangnya juga sama Gorilla Glass kelas 5. Jadi walaupun dia tahan benturan, tapi bukan berarti nggak bisa pecah. Dia sebenarnya bukan tahan benturan sih, tahan apa ya, goresan.
Tapi tetap aja yang namanya kaca, musuh utamanya adalah debu dan pasir halus. Jadi kalau ditaruh tempat berdebu ya otomatis dia nantinya akan lecet tetap. Oke, sekarang kita cek untuk dapur pacunya ya menggunakan AIDA. Di sini kita cek untuk ponselnya Redmi Note 9 Pro tulisannya, dan untuk RAM-nya 6 GB ya. Ini LPDDR4X, jadi speednya harusnya di atas rata-rata. Untuk dapur pacunya di sini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 720G dengan 6 prosesor yaitu Kryo 465 Silver dengan kecepatan 1,8 GHz, dan kemudian yang dua lagi ini Kryo 465 Gold kecepatannya 2,3 GHz. Untuk manufakturnya ini 8 nanometer, jadi kecil, harusnya sih jauh dari kata panas ya kalau untuk penggunaan normal. Untuk displaynya di sini sobat bisa lihat ya 1080 x 2400. Terus untuk DPI-nya 3,9, ini kerapatan pixelnya ya. Kemudian untuk GPU rendernya 618 Adreno. Jadi ini sudah cukup sih kalau untuk gaming ya, tapi bukan berarti yang tinggi juga, setidaknya ini cukup. Sayangnya untuk refresh rate-nya ini terkunci di 60 Hz, ini sama seperti Redmi Note 8 Pro. Kemudian dari segi baterainya di sini cukup besar ya, 5000 mAh dan sudah terisi 61%. Ini dari bawaan belum saya cas. Untuk OS Android-nya sendiri ini juga sudah Android 10 ya, hanya MIUI-nya aja yang belum 12. Jadi ini adalah foto yang 64 megapiksel. Nanti mungkin akan ada video khusus untuk menguji kualitas fotonya, terus videonya apakah nanti akan ada ngeblur seperti Redmi Note 8 Pro, dia seperti ada noise gitu di videonya. Kalau yang Redmi Note 9 Pro nanti kita cek video secara langsung, dan ini untuk mode-mode fotonya banyak. Di sini sih terbaca jelas ya, sampai serat-serat dari keyboardnya terlihat. Kemudian untuk videonya di sini bisa terlihat ini Full HD 60 fps, 4K 30 fps, 720 30 fps, 1080 30 fps. Kemudian di sini juga ada fitur yang fps untuk tayangan gerak lambat. Ini gila sih menurut saya, sampai 960 fps. Untuk minimalnya itu 120 fps, 240 fps, dan langsung lompat ke 960 fps. Kemudian kita cek yang kamera depannya ya, apakah saya terlihat muka saya, jadi saya posisinya di belakang cahaya ya. Oke, untuk kemampuan rekam videonya kita cek, ini yang standar ya settingannya. Pilihannya adalah 10, 80, 30 fps dan 720 pixel 30 fps. Jadi di sini keduanya sama-sama 30 fps. Oke sob, itu tadi videonya. Kalau misalkan sobat baru pingin beli nih Redmi Note 9 Pro dengan warna yang sama yaitu Interstellar Grey, setidaknya sudah melihat video ini ya. Jadi tidak membeli kucing dalam karung lagi karena sudah melihat secara langsung melalui video Viz TV. Kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like, dan yang belum subscribe segera subscribe channel Viz TV di bawah ini karena saya akan membahas video tentang Redmi Note 8 Pro dan Redmi Note 9 Pro, mungkin banyak videonya nanti ke depannya. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.